Karena dulu awalnya juga background gue sambil berbisnis kuliner sambil kerja kan. Tapi kalau dulu gue semudah dengar kata itu, oh yaudah yang penting gue punya modal, gue jalan. Lo harus punya basic dulu gitu untuk mulai. Hai guys, selamat datang di Foodcast. Teman-teman, kalau yang mungkin dengerin ini lewat YouTube pasti bisa lihat gambarnya. Bisa lihat ada cowok ganteng di sebelah gua. Terus hari ini, episode hari ini menurut gua apa ya, kalau boleh jujur tuh gua sangat senang karena Gervin ini sendiri, dia adalah owner dari Kopi Kocok. Satu itu, kedua karena memang Gervin itu temen gua guys. Jadi kalau teman-teman belum tahu ceritanya, gue kasih sedikit background karena gue berhasil mengundang dia kemari. Dia adalah temen gue di kampus dulu. Jadi kita dulu di kuliahan yang sama, jurusan yang sama. Tapi ternyata pilihan karirnya menurut gue berbeda gitu. Karena kan emang orang pasti beda-beda ya. Nah, yang menarik adalah karena kita mau di Foodcast ini mau ngomongin soal makanan dari sisi yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu brand yang menurut gue pribadi, setelah tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum on cam, itu banyak banget inspirasinya gitu. Nah, Thank you. jadi gini Vin, langsung aja kita mulai yang pertama. Yang pertama gue pengen tahu tentang cerita perjalanan lu di dunia kuliner sendiri. Karena kan kalau gue bisa bilang lu dari angle seorang pelaku bisnis di industri kuliner. Boleh ceritain nggak awal mulanya kenapa lu terjun ke kuliner? Ada background nggak sih sebenarnya lu di kuliner gitu? Ya gue background nggak ada, background di kuliner nggak ada, dan pengalaman gue masih sedikit banget. Jadi gue baru start bisnis itu di kuliner 2013. Oke. Jadi 2013 itu gue mulai bisnis kuliner pertama gue. Jadi gue mulai bisnis pertama itu ya on the street produknya. Itu sampai bisa waktu itu punya 4-5 titik. Terus berevolusi, gue bikin satu terobosan buka di salah satu mall lah di Jakarta. Jadi dari produk yang tadinya on street terkumpul. Terus mulai masuk ke fase baru di mana gue akhirnya jadiin satu brand, Fresh Milk juga. Jadi usaha pertama gue tuh Fresh Milk. Masuk ke fase 2 itu Fresh Milk lagi, cuma bedanya mainnya di mall. Gitu. Salah satu mall di Jakarta yang menurut gue punya market yang besar menurut gue. Setelah itu berlanjut terus, ya ada positif dan negatif yang diambil dari fase 2 itu. Akhirnya fase ketiga gue mulai coba food, snack, yaitu banana nugget. Jadi waktu itu lagi seasonnya banana nugget tuh lagi hype banget. 2000 berapa tuh kayaknya? 2000. Itu 2015, 2016. Ya, 2015. Itu banana nugget tuh lagi hype banget. Lagi cepet banget pertumbuhan outletsnya. Terus orang mulai ngerti gitu sama produk ini. Sampai sekarang mungkin salah satu brand yang top of mind punya anak presiden ya. Iya, benar. Dia berhasil melalui fase itu dan sekarang mungkin udah jadi salah satu brand yang on the top lah. Benar. Gitu. Baru fase berikutnya gue bikin brand coffee ini, yaitu Kopi Kocok. Kayak gitu. Jadi kalau secara background nggak ada sih gue background F&B di family ataupun gue secara pribadi. Tapi lebih ke ketertarikan gue, lebih ke interest gue terhadap industri ini. Gitu. Nah terus apa yang jadi sebuah perbedaan antara yang sebelumnya di fase tadi tuh, di fase yang lu pertama dan kedua ya bisa gue bilang ya, sama fase yang sekarang, apa sih yang paling membedakan Vin sebenarnya? Selain tentunya secara size bisnis, tentunya yang sekarang kan secara ini sudah lebih besar ya. Iya. Betul. Nah itu perbedaannya apa Vin sebenarnya? Banyak bro. Jadi kalau ngomong perbedaan dari 2013 ke sekarang, ya mungkin secara mindset, secara knowledge, secara mental udah berbeda. As a person juga as a kita ngerunning bisnis gitu ya. Kalau di fase 1, fase 2, fase 3 itu ada jatuh bangunnya juga. Jadi ada berhasilnya tapi ada gagalnya juga. Makanya produknya gak bisa sustain. Rata-rata produknya bertahan ya 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Padahal kita mengharapkan satu brand bisa mencapai titik establish. At least 5 years, 5 tahun gitu. Nah, diharapkan di fase awal satu startup ini bisa mencapai titik 5 tahun. Nah, banyak yang bisa dipelajarin ya dari fase 1. Mungkin dulu kita masih muda. Usia masih belasan. Karena dulu awalnya juga
background gue sambil berbisnis kuliner sambil kerja kan. Fandi tahu lah, lu tahu lah bro. Jadi kenapa dari awal kuliah malam, karena gue sambil kerja. Bener. Yang awalnya iseng jadi keterusan, akhirnya kekumpul dan terkumpul modal untuk bisnis kuliner. Jadi waktu itu 2011 sampai 2013 gue kerja di properti. Dan masih muda, masih banyak keinginan, terus masih agresif banget. Belum banyak network, belum banyak pengetahuan ya. Jadi gue coba aja. Dulu tuh banyak dengar pepatah, yang penting bisnis jalan dulu aja. Iya benar. Padahal banyak arti di dalam kata itu kan. Salah satunya apa yang bisa dipelajari sebenarnya dari kata itu? Jadi artinya jalan dulu aja, artinya lo harus siap dari ya business plan dan execution plan ya. Maksudnya siap membuat planning, bukan artinya langsung jalanin bisnisnya. Oke. Jadi lo mau menjalankan ya jalan aja dulu tuh. Lo harus menyiapkan business plan-nya, menyiapkan execution plan-nya. Baru dibedah lagi di dalamnya. Baru bisnisnya siap jalan. Tapi kalau dulu gue semudah dengar kata itu, oh yaudah yang penting gue punya modal, gue jalan. Gitu. Nah itu kejadian di gue. Jadi waktu itu 2011 ke 2013 gue di properti, gue dapet cukup baik, income cukup baik. Bahkan gue bisa double digit waktu itu. Di umur 17-18 menurut gue kayak, wah ini pencapaian banget. Oke lah menurut gue coba-coba lah. Tapi ternyata jalan. Di fase pertama. Masuk ke fase kedua, gue coba keluarin dana lebih besar. Karena berjalan. Gue coba jalanin, ternyata di bisnis kedua gue, banyak hal yang sebenarnya gue gak siap, tapi udah gue jalanin. Yaitu ya terkait tadi, business plan dan execution plan tadi. Gue gak melakukan research yang dalam, gue gak melakukan research terkait produk dan terkait market yang sesuai dengan produk gue. Gitu. Lalu execution plan-nya terhadap timeline juga acak-acakan. Gue bikin proposal ke mall, mungkin kalau sekarang gue lihat gue ketawa kali. Maksudnya ini jelek banget ya. Gue bikin proposal, gue bikin logo tuh jelek banget. Karena semua masih kerjain sendiri kan semua. Jadi ya itu basic banget, lo harus punya basic dulu. Gitu untuk mulai. Nah waktu itu dengan basic cuma modal, yang dulu ternyata modal tuh banyak arti juga. Dulu anak muda ngeliat modal uang lah ya. Iya benar. Iya modal uang, jalan 6 bulan berantakan. Karyawan gak termanage dengan baik, omset gak bisa menutupi OPEX, ya akhirnya rugi. Bisnisnya rugi, gimana pun caranya rugi. Gitu. Tapi di situ gue ketemu beberapa sosok yang punya brand di banyak mall, yang ngebuka pemikiran gue lah terkait berbisnis tuh di kuliner tuh kayak gimana. Gitu. Gue dapat banyak insight karena waktu itu mallnya itu juga baru dapat kebijakan di mana mallnya kan di jalan protokol tuh. Di Gatot Subroto itu dulu nggak boleh belok ke kiri. Nah waktu awal-awal itu ya demand-nya menurun di mall itu. Langsung menurun? Langsung. Itu kan tahun 2014 tuh. Itu demand-nya langsung menurun dan kita harus pelajarin juga, research juga sama tempat kita berbisnis. Entah nanti tempatnya food court atau itu ada manajemen mallnya. Dan pada saat gue masuk, gue baru sadar, gue belajar. Ternyata di dalam mall itu ada 10 jenis minuman. Padahal begitu gue ke mall lain, yang manajemennya berbeda, ternyata cuma 3, cuma 2. Nah itu gue gak melakukan research, gue gak melakukan eksekusi dengan baik. Ya akhirnya jadi inilah failed lah. Gitu. Berarti dari situ gue bisa bilang bahwa salah satu hal pertama dalam lu membuka bisnis kuliner adalah kita bisa bilang ya studi lapangan lah ya kalau kita sederhanakan bahasanya. Artinya bahkan sesimpel lu harus menyadari bahwa dalam satu tempat, kalau nih konteksnya lu buka toko atau lu buka offline store, lu harus benar-benar tahu di situ itu pemainnya siapa aja. Ya kan? Karena kan mungkin banyak orang juga yang bener kayak lu waktu itu mungkin kayak gue misalnya mau bikin makanan ya berarti cepat aja. Iya gitu kan, yang penting ya udah nih ada lahan kosong, biaya sewanya cocok, gue bisa masuk. Padahal kan sebenarnya sesimpel hal paling mudah nomor 1 adalah lu lihat dulu competitionnya seperti apa di sana. Betul. Ya? Marketnya seperti apa. Mungkin sebenarnya basket size-nya besar, tapi karena terbagi sama 10 pemain itu jadi kecil banget bro. Benar. Padahal ternyata kalau
kita effort, kita sabar untuk prepare produknya, untuk bikin bisnis plan dan persiapan dengan baik, sampai eksekusi bisa baik, itu kita mungkin ketemu lokasi yang pas. Oke. Ya kan, ketemu timing yang pas untuk launch produk. Yeah. Jadi selama gue jalan, nggak pernah ada yang protes soal produk gue. Oke. Jadi semuanya mayoritas bagus. Justru kenapa tutup kayak gitu kan jadi pertanyaannya. Iya, ya. kenapa tutup gitu. Kadang kita punya ego kan, udah bertahan lagi deh. Masih muda bro, kayak tutup tuh sesuatu yang lu game over. Iya, benar. Udah akhir gitu. Padahal sebenarnya enggak. Oke. Itu baru gua sadarin ya setelah fase itu, setelah tahap itu gua baru sadar kalau ya bisnis ya lu ada menang ada kalah. Yang penting gimana caranya menangnya ini yang dijaga. Oke. Gitu. Biar long term. Karena kan bisnis long run ya. Iya benar. Bukan sprint. Benar. Maraton. Lu pasti pengen sustain. Betul. Ya kan, lu nggak mau cuman menang di tahun pertama, ya kan? Betul. Kalau lu bisa berdiri 100 tahun kenapa enggak? Gitu kan, ibaratnya kan seperti itu ya. Betul. Nah, berarti kalau gue boleh tarik sedikit, kembali lagi kalau kita ngomongin fase, anggap aja di fase pertama ini adalah kita bicara soal yang namanya planning. Planning itu adalah ya pasti rootnya ya, akarnya ya. Jadi planning itu terbagi tadi menjadi dua, tentang yang namanya business plan sama execution plan. Yeah. Kemudian hal yang selanjutnya yang orang-orang mungkin teman-teman juga perlu tahu adalah tentang yang namanya studi lapangan. Itu hal teknis ya, maksudnya hal kecil yang mungkin orang banyak juga belum tahu ya. Harus research lah, apalagi benar-benar fase awal ya. Even lu datang dengan privilege punya modal, atau even lu cuma punya konsep. Oh, menarik nih. Iya, jadi itu adalah hal yang paling basic kalau buat gue pribadi ya. Research tuh penting banget. Ketika lu udah research, lu benar-benar tahu kapan lu harus launch, kapan lu harus promosi ini, promosi itu, kapan lu harus keluarin produk ini, produk itu. Itu udah ditata dari berdasarkan hasil research. Terus kita bisa terima omset berapa, kita bisa terima penjualan berapa, karena itu ternyata berpengaruh sama portofolio bisnis kita kan. Nah itu yang nggak kejadian lah di bisnis pertama, di bisnis kedua, di bisnis ketiga tuh nggak terjadi. Ya udah yang penting jalan aja. Dulu bahkan gue yang bisnis ketiga itu kan gue berlaku sebagai franchisee. Jadi gue sekarang udah pernah ngerasain jadi mitra, sudah pernah ngerasain menjadi pemilik brand. Pusat, iya. Headquarternya ya. Ya, merasakan jadi franchisee, merasakan jadi franchiser. Nah, ternyata franchisee itu maunya gimana sih di treatnya? Franchisee itu maunya apa sih? Internally gitu. Secara pribadi dan secara produk dan secara brand. Mereka tuh maunya kayak gimana? Nah, gue bisa franchise itu dalam waktu cuma 2 minggu. Jadi gue merasa, oh kayaknya oke nih. Udah buka, bayar gitu. Jalan. Lokasi oke nih, yaudah dapat jalan gitu. Padahal itu ternyata gue harus research dulu kan. Nah itu dia, kayak kembali lagi ya berarti. Iya. Oke. Nah sebenarnya menarik nih Vin, ngomongin soal tadi lu udah berperan sebagai franchisee, sekarang lu berperan sebagai franchiser. Iya. Boleh sedikit nggak lu ceritain sedikit, gambarin sedikit tentang Kopi Kocok sendiri. Jadi kan gue yakin sekarang udah di kurang lebih udah 32 cabang ya Vin, bener ya? 32 cabang ya. Nah perjalanan 0 sampai 32 ini kan juga bukan sebuah perjalanan yang gampang lah. Maksudnya artinya main langsung jual franchise. Gue setuju karena tadi lu udah ngomong bahwa jadi franchise pun juga jangan segampang ya udah yang penting gue punya duit, gue merasa cocok, gue beli gitu, gue bikin gitu kan. Betul. Nah Kopi Kocok tuh gimana sih Vin sebenarnya? Ya kalau Kopi Kocok kita start lihat lebih ke opportunity. Jadi 2015 salah satu kopi lokal itu lagi hype banget. Cepet banget perkembangannya. Tapi bisnis modelnya self own. Bukan franchise. Nah terus kita ngelihat di 2018 akhir itu ada 2 brand kopi yang cepat banget perkembangannya. Cepet, ya. Dengan harga yang sebelumnya nggak pernah ada di market. Sebelumnya mungkin kopi dengan flavor seperti itu harganya 30.000, 40.000. Tapi ini dengan harga 15-20 ribuan udah bisa orang dapetin gitu. Nah itu salah satu sign yang pertama kita harus lihat. Ya satu sign yang kita harus lihat dari opportunity. Yang kedua ya kita baru lihat lebih jauh lagi. Ternyata benar setelah kita research konsumsi kopi itu tinggi banget bro. Satu orang ngopi bisa 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah itu basicnya dari gue punya partner sekarang yang punya bos sehari itu ngopi 3 kali. Sehari dia ngopi satu brand ini, 1 cup itu 50.000.
Ya, satu hari bisa ngopi 150.000 dan itu everyday. Everyday. Luar biasa ya. Iya. Jadi kita ngelihat itu, wah ini basket size-nya besar banget ya. Bener. Dan akhirnya kita kepikir, oh iya juga benar, ini sign yang kedua. Ternyata demand-nya ada. Oke. Gitu. Berarti pertama tadi opportunity, yang kedua sekarang bicara demand nih. Iya, artinya maksud dari opportunity itu ternyata kita bisa ngelihat demand-nya memang sebesar itu. Ya, setelah brand lokal ini muncul, transaksinya tetap bagus dan kita lihat perkembangannya kan. Ya. Mereka tumbuh, cabangnya bertambah. Oke. Terus kita research juga ke lapangan, cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 5, penjualannya bagus. Brand 1, brand 2, brand 3 kita datengin, kita lihat, kita tanya. Dan itu hal yang kadang di awal kalau kita belum sampai ke level itu kita nggak berani ngelakuin itu. Iya. Padahal menurut gue kita harus berani untuk melakukan itu. Kadang kita akan dapat dan risknya cuma nggak dapat aja. Oke. Tapi kita nambah experience untuk lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang bisnis apa yang kita mau masukin. Misalkan kita ngomong bisnis kopi, ya kita harus tanya ke banyak retail kopi. Ada yang dapat jawabannya, ada yang nggak dapat. Ya. Itu pasti, itu resiko. Ya. Tapi sampai hari ini lebih banyak dapat datanya, bro. Oke. Betul, dibanding yang nggak dapat datanya. Karena kenapa? Kita berlaku juga sebagai mitra. Benar. Kita mau bisnis ini nih. Iya. Oke nggak sih? Kayak gitu kan. Kita juga kontak franchiser. Kita research proposal mereka tuh seperti apa. Mereka berbisnisnya bagaimana. Mereka memfeedback calon mitra tuh bagaimana. Terus dari tahap masuk pertama sampai akhirnya buka tuh kayak gimana di trade-nya. Itu yang kita pelajarin dulu sih bro di awal. Kita dapat beberapa narasumber. Kebetulan teman gue salah satu franchisee satu brand itu juga. Jadi ya gue dapat lah informasinya. Legalnya seperti apa. Secara manpower internal apa yang harus gue siapkan. Nah, akhirnya gue bisa masuk ke bisnis franchise. Gitu. Karena dulu gue cita-cita juga 2014 tuh pengen banget bisnis gue di franchisein. Ada yang ngambil franchise-nya ya? Iya. Dan itu udah ada bro. Jadi gue ngerasa bisnis kuliner tuh punya opportunity yang besar. Karena 2014 zaman GoFood, GrabFood belum ada. Zaman POS belum ada. Itu POS aja investasi gede banget bro. Bener, mahal. One POS kayak brand fast food ya. Itu 20 juta bro satu mesin bro. Iya. Sama software dan lainnya. Bener, setuju. Tapi dengan POS sekarang cuma aduh. Bahkan ada beberapa brand kecil yang gue tahu kayak beberapa brand kayak sebulan itu katanya 150.000 sampai 250.000. Ya tergantung fitur kan. Tergantung fitur. Ya, kalau fitur yang oke banget lu bisa dapat ya 1 juta aja udah bagus. Iya, tapi di belakang itu kita kan pilih partner buat long term. Bener. Jadi kita pilih yang punya nama juga. Gitu supaya kita kerja sama dia tuh dia bisa bantu juga di data internal kita gitu. Diolahnya bagaimana, dia bisa kembangin. Dan kita jadi jalin relationship lah sama tim mereka gitu kan. Nah itu kejadian. Dulu gue mau franchisein bisnis yang susu gue. Ada bro yang nanya. Gue baru buka nih. Hari pertama. Masih gelap. Kan itu mall kalau buka jam 10. Bener. Sampai jam 10 malam. Itu jam 9 ada yang datang. Udah lewat-lewat. Nanya franchise-nya berapa. Tuh. Bingung ya? Jadi kan gue bingung dong. Proposal gak punya. Terus kayak franchise. Franchise tuh gimana ya? Gue gak ngerti gitu. Terus harus mulai dari mana gitu. Sampai harusnya kan kalau yang benar gue minta nomornya. Gue keep. Terus gue follow up dong. Bener. Gue gak melakukan itu. Itu banyak banget kejadian tuh. Bahkan ada salah satu orang yang udah. Dia tuh karyawan. Ini kayak 2 bulan terakhir sebelum bisnis gue tutup. Mau franchise. Jadi dia akan masukin dana yang sebenarnya bisa memutarkan bisnis gue lagi. Tapi gue gak terima. Karena idealis. Jadi gue dulu berpikir walau ini orang masuk, gue cuma bisa bikin orang rugi nih. Menarik nih. Gitu. Jadi kayak gue nggak berani gue. Berarti memang pada saat itu mentalnya belum ada. Iya. Padahal ternyata dengan kita berbisnis kan kita punya banyak insight ya. Benar. Gimana muterin cash flow, gimana kita ngelihat timing yang pas untuk melakukan promosi dengan budget yang minim tapi hasilnya besar kayak gitu-gitu. Dan belum banyak fitur yang kayak sekarang lah. Orang udah aware sama ads, orang udah aware sama ya kayak GrabFood, GoFood. Udah ketolong banget. Dulu gue misalkan invest motor, gue invest karyawan. Operasional toko gue udah berantakan bro.
Iya benar. Gitu karena kita bisa boot kan 3x2 gitu di mall. Itu benar-benar nggak bisa jalan. Dulu sebelah gue tuh brand ya, Mochi tau kan? Iya. Yang kue mochi. Kue mochi. Sebelah kiri gue Potato Corner. Jadi ya gue banyak belajar juga sama owner-ownernya, ngobrol sama mereka, ya dapat banyak insight juga. Dia kan bisnis franchise tuh kalau Potato Corner. Iya. Kalau Mochi sih self own. Iya, self own. Itu titiknya tahun itu aja udah 100 lebih. Tahun 2014 tuh. Gue ngobrol banyak lah sama owner itu. Dapat banyak insight juga mengenai cut loss, mengenai cut off, itu banyak belajar dari dia. Mengenai cash flow. Berarti memang sebenarnya kalau kembali lagi terminologinya tuh juga banyak juga sebenarnya. Berarti memang bener ya, orang kan lu harus siap lah. Nah itu dia. Lu benar-benar harus ready then launch. Iya kan? Karena memang benar-benar orang kan selama ini berpikir ya udah yang kayak lu tadi bilang. Sebenarnya menarik sih menurut gue, angle paling menarik adalah pada umumnya orang berpikir bisnis franchise itu sebagai mitra atau sebagai calon mitra, yang penting gue punya modal. Padahal meskipun lo adalah seorang mitra, lu betul-betul harus punya persiapan seperti lu seorang yang melakukan franchise bisnis. Betul. Karena ini kan bisnis baru lu kan. Ya. Jadi contoh gue banyak banget mitra-mitra yang sebelumnya bisnisnya otomotif. Sebelumnya bisnisnya perkapalan, logistik perkapalan. Terus ada yang sebelumnya bisnis handphone, sebelumnya bisnis elektronik. Ini adalah bisnis yang kesekian mereka. Entah yang bisnis kesekian yang mereka coba, atau ini bisnis yang mereka interest lah. Gitu. Jadi kita pun Kopi Kocok dari awal harus saling mau. Jadi gue positioningnya lu masuk tapi harus kita approval. Karena kita pengennya kan di fase awal jangan sampai outlet ini nggak bisa ngikutin apa yang pusat udah kasih. Seperti SOP, seperti standar-standar lah yang udah kita tentukan. Nah itu kejadian kadang kan sama bisnis-bisnis franchise yang mungkin kita banyak lihat ya. Yang 1 digit lah, itu banyak di sosial media lah ya. Iya benar-benar. Ya, lu franchise, terus lu dikasih CD, lu tonton, jalan, itu udah banyak banget lah. Akhirnya lu jalan sebulan doang. Lu jalan, tiba-tiba karyawannya gak ada. Lu gak bisa gitu loh, gak bisa lo handle. Karena gak ada yang jadi gatekeepernya, backbone lu gitu. Bener. Jadi backbone. Iya, jadi kalau di sini kan kita benar-benar jadi backbone. Mitra butuh apa kita support. Mitra mau apa kita support. Bahkan kalau Kopi Kocok sendiri memang punya visi kita pengen ngembangin UMKM. That's why kalau lihat cara main kita hampir mirip sama salah satu brand. Setiap outlet itu punya Instagram. Why? Karena kita punya target untuk lebih cepat dikenal. Di sosial media. Jadi kalau orang nyari Kopi Coach itu langsung munculnya kita. Kuning semua lah. Terus diharapkan pas lagi orang masuk ke kita, mereka juga belajar soal sosial media. Bagaimana nih menjalankan ads, kita ajarin bro. Terus bagaimana nih mengoperasionalkan toko, bagaimana cara merekrut karyawan, kayak gitu. Karena kita berharap kalau di license ini kan bisnis franchise kan ada termnya. Betul. Kalau di kita 3 tahun. Minimal. Bukan, kita kontraknya itu memang per 3 tahun. Per 3 tahun. Jadi kalau orang beli license kita, itu untuk 3 tahun. Nah, mereka masuk ke kita, selama 3 tahun diharapkan setelah 3 tahun mereka punya bisnis UMKM di kategori yang berbeda. Karena mereka udah paham kan, bisnis kuliner tuh begini. Bisnis di kelas mikro tuh kayak begini. Mereka udah ngerti gitu. Nah, diharapkan kita juga punya visi kayak gitu. That's why kita di awal kita harapkan mitra yang masuk ke kita juga punya visi yang sama. Jadi kita selalu udah cobain produknya belum? Udah, Udah research kita belum? Gitu. Kira-kira nggak dengan kitanya as a founder? Gitu. Kalau misalnya semua, ya udah masuk. Itu fase awal sih. Kalau sekarang ya kita lihat opportunity karena kita udah punya standar. Contoh kayak jarak outlet harus 4 km per outlet. Terus kita punya ketentuan untuk model outletnya harus seperti apa, luasannya seperti apa, kayak gitu. Nah, gue sedikit tarik lagi soal bisnis franchise karena menarik. Tadi lu sempat bahas tentang visi misi, artinya lagi-lagi ini sedikit mematahkan, bukan mematahkan sih sebenarnya, lebih ke arah ini adalah sesuatu yang berbeda karena seperti apa yang gue juga tahu, bisnis franchise gue ulang lagi punya duit tinggal buka. Sedangkan menurut lu seharusnya jangan cuman
punya uang terus buka, tapi bahkan sesimpel lu harus tahu dulu si mitra ini harus ngerti dulu si Kopi Kocoknya dan ngelihat dulu ini punya kesamaan visi apa enggak. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu juga, Vin. Jenis franchise itu, secara bisnis franchise itu sebenarnya apa sih? Kata tadi kan kita sempat ngobrol tuh di belakang soal yang namanya bisnis franchise. Boleh sedikit jelasin nggak, Vin, soal itu? Kalau franchise itu one model bisnis, tapi yang berbeda adalah purpose-nya. Jadi kalau kita bicara soal tujuan dari kita berbisnis franchise, tujuan dari founder ini beda-beda. Ya, ada yang memang fokusnya ke produk. Ada yang fokusnya ke brand, ke lisensi, ya kan? Karena beberapa brand juga ada yang cuma jaraknya 2 kilo, lu bisa buka, men. Lu punya duit, jarak 2 kilo, lu bisa buka. Nah, tapi kita juga bisa lihat dalam waktu 1 tahun outletnya bisa runtuh 50%. Wah. Yes, itu happens. Wah, 50%. 50% die. Die. Nah, itu kenapa ya? Karena berbeda tujuan tadi ya. Nah, banyak grup-grup bisnis juga yang memang mereka fokusnya di produk. Nah, produk ini kan long term ya. Nah, kita juga lebih fokus ke produksi. Kalau Kocok, kita pengen bisa long run, bisa panjang, maka kita lebih fokus ke produksi. Tapi dengan model bisnis franchise, that's why kita nggak terlalu agresif. Karena kita banyak banget dapat permintaan dari luar pulau, kayak Kalimantan, dari Sumatera, bahkan kemarin baru meeting Papua pun ada. Wow. Tapi kita juga mikirin bisa jalan nggak? Gitu. Sulawesi juga kita udah dapat sebenarnya. Kalau kita mau uang di depan, ya dapat, bro. Iya, cuman yang penting ya udah siapa mau tinggal sebenarnya bisa tinggal buka. Iya, benar. Padahal di balik itu kita harus punya mental juga untuk ya memberikan something kan buat mitra kita. Karena kalau kita ngomong regionalnya bentuk negara kita ini kan besar banget ya. Itu mempengaruhi COGS, mempengaruhi lu punya produk. Benar. Ya. Sedangkan untuk kopi rada berbeda sama makanan. Kalau makanan di layanan online itu harganya bisa markup. Iya, betul. Tapi kalau kopi, kalau diperhatikan brand-brand udah mulai lebih detail, nggak ada yang naik. Lu beli dine in sama beli pakai online sama aja. Sama aja. Kenapa final salah satunya? Ya karena pasarnya sudah seperti itu dari market leader ya. Mereka udah jualnya harga di dine in seperti itu, harga di online pun segitu. Akhirnya mengikuti. Nah, kita yang pengen berkembang juga, kita pengen maju, ya kita harus ikuti market. Akhirnya kan banyak pertanyaan dari mitra kan. Mitra nanya, ini gimana ya kalau ke sana kan biaya logistiknya besar. Ini kan pasti pengaruh ke modal minumannya. Nah, itu yang kita harus siap. Nah, kalau menurut gua untuk saat ini gua lebih fokus ke produksi. Makanya kita benar-benar lihat mitra yang benar-benar bisa satu visi sama kita dan kita juga bisa kasih keuntungan buat mereka gitu. Karena udah banyak banget yang jaraknya 2 kilo yang coveragenya besar. Beda kalau self own. Karena kalau franchise kan sama self own berbeda. Kalau self own cash flow-nya terpusat. Benar. Centralized. Lu bisa tutup, bisa gali, tutup. Iya, benar. Ya, bisa seperti itu. Lu tinggal lihat. Karena semua keputusan resikonya pun di lu sendiri di sebetulnya. Pusat. Betul. Tapi kalau franchise kan di masing-masing individu. Nah, itu yang dan lu harus punya pertanggungjawaban atas itu kan sebetulnya. Betul. Jadi lebih berbedanya kalau franchise lebih ke tujuan dari brand tersebut. Memang jual lisensi, apa jual produk. Jadi nggak ada yang salah. Banyak banget produk-produk brand-brand maksudnya yang jual lisensi itu banyak banget. Tapi kita juga bisa lihat tadi penurunannya bagaimana. Sustain atau tidak ya? Sustain bro. Serius? Tapi jumlah penurunannya itu besar. Gitu. Apakah tetap buka? Tetap buka. Tapi apakah jumlahnya itu menurun? Menurun. Jadi ada buka, ada tutup. Ada buka, ada tutup. Gitu. Jadi bukan yang buka satu, buka lagi sebulan depan satu, sustain gitu. Bukan seperti itu. Karena kan kalau beda franchise sama cellphone kan perputaran cash-nya kan juga beda. Gimana kita dapetin investasi pun berbeda, ya kan?
Jadi ya di sana sih perbedaannya kalau menurut gue sih gitu. Oke, berarti gue bisa simpulkan bahwa memang ini yang menarik sebenarnya karena lu sendiri sebagai founder dari Kopi Kocok, lu betul-betul menginginkan nantinya setelah si mitra-mitra ini mengambil franchise atau sebagai franchisee dari Kopi Kocok, ada banyak added value yang mereka dapetin ya dari lu, gitu. Misalnya dari Kopi Kocok sendiri karena memang gua rasa tadi kita sudah sama-sama tahu banyak juga yang metodenya bahkan yang modelnya ya udah yang penting buka gitu kan, yang penting jadi gitu kan. Benar. Nah kalau ngomongin sedikit tentang lu nih Vin, sebenarnya tadi gue mau tarik sedikit pengalamannya gini kan, lu ini gue taunya dari dulu kita kuliah bareng itu kan lu sambil bekerja, sambil juga buka bisnis nih di industri kuliner ya. Nah kenapa? Maksud gue gini, kenapa kalau dengar dari cerita lu kan sebenarnya pada saat di fase 1 lu kerja di properti, lu udah punya modal, lu kembangin, sebenarnya pasti juga udah ada keuntungan lagi. Kenapa lu mesti tetap bekerja? Sambil kerja terus gitu. Iya, kenapa? Karena kan gue tahu lu terakhir ini bahkan kalau teman-teman belum tahu, nanti mungkin bisa cari juga tentang Gervin di LinkedIn mungkin atau di apa. Iya. Secara karir menurut gue bukan biasa-biasa loh guys. Menurut gue karirnya juga bagus sebenarnya secara profesional. Bisa aja nih orangnya. Tapi bener, karir lu, gue tahu secara perjalanan karir lu dan maksud gue ini menarik gitu loh karena orang kebiasaan Vin. Karena gini, kita anak muda selalu punya pilihan kan sebenarnya. Gua kalau mau punya karir bagus ya udah fokus aja di karir. Kalau gua mau coba fight sebagai wira swasta atau entrepreneur, ya udah gue jalan aja di entrepreneur gitu kan. Tapi kalau lu nih gue menarik nih, lu datang dari langsung 2 kaki kalau gue bilang, lu tuh main di 2 kaki. Kenapa Vin? Ya karena gue masih pengen networking. Oke. Gue merasa masih perlu banyak belajar. Jadi gue masih di fase explore nih. Bahkan nih ya kita ngobrol di sini ya gue masih kemarin kita kontekan ya gue bilang kan sama lu gue masih explore banget Van. Gue masih explore. Kenapa ya? Karena gue masih banyak belajar lah. Karena banyak banget senior-senior yang udah di level yang hebat. Yang gue banyak belajar lah di level profesional, karir dan juga di usaha. Jadi akhirnya jadi teman, jadi networking kan jadi teman. Kadang gue dapet project juga dari banyak hal lah dari networking itu, dari network gitu. Nah itu sih yang pertama, faktor pertama. Yang faktor kedua ya gue merasa di titik dimana ya tadi yang masih harus belajar. Yang ketiga ya masih ada opportunity-nya. Gitu. Jadi gue masih bisa mengendalikan bisnis gue ya dengan gue punya partner, dengan gue membuat skema yang kerja yang pantas dan fit dengan bisnisnya. Itu masih running well sampai sekarang gitu. Jadi gue belum ada titik di mana gue harus lepas nih salah satu. Mungkin lo pernah dengar kalau orang harus keluar dari zona nyaman. Benar. Ya. Terus ini banget sih, terlalu klasik ya. Jadi orang suka bilang kalau kerja itu zona nyaman. Kalau usaha itu bukan zona nyaman. Benar. Suka dibilang lo harus keluar dari zona nyaman bro. Baru lo bisa usaha, baru lo bisa maju. Itu udah kayak di kepala orang-orang deh. Padahal menurut gue zona nyaman itu adalah ketika lo bisa keluar dari zona diri lo sendiri. Maksudnya begini. Contoh kita punya target Kopi Kocok tahun lalu dari 2019 start kita pengen 10 outlet. Kenyataannya kita bisa bikin 30 outlet. Itu kan kita mulai dari target kecil ya. Tapi kalau kita di 30 outlet, udahlah berarti udah 30 outlet udah puas gitu. Atau kita udah masih umur segini nih, gaji udah segini. Misalkan ya lu kan karir juga bagus bro. Jadi ada kepuasan. Nah menurut gue itu adalah titik zona nyaman itu. Kepuasan berarti ya. Kepuasan. Benar-benar. Nah padahal lu mau jadi profesional di karir atau lu berbisnis, itu lu bisa aja. Sebenarnya itu 2 hal yang berbeda ya. 2 hal yang berbeda. Outstanding. Jadi lu bisa aja keluar dari zona nyaman itu adalah dengan lu mengkritik dan terus mencari kegagalan, mencari titik negatif yang selama ini lu sebenarnya bisa lebih gitu di pekerjaan. Gue sebenarnya bisa nih gaji lebih dari ini. Gue sebenarnya bisa nih promosi. Sama di usaha juga. Sebenarnya gue udah 30 ya udah. Sebenarnya bisa nih 50 yang tadi kita bahas. Gitu. Jadi gue
kita harus terus berusaha mencari dan mengkritiki diri kita. Baru itulah keluar dari zona nyaman. Wow. Keluar dari titik puas tadi ya. Iya. Baru lu bisa outstanding. Karena gue kemarin dengar salah satu podcast, menurut gue bagus. Dia ngeliat Indonesia nih ke depan akan punya kebanggaan dan pride terhadap dirinya di dunia profesional atau dunia entrepreneurship. Jadi kalau di luar kan lu jadi CEO Google, lu juga berhasil dong. Iya, betul. Ya, lu jadi CEO-nya satu perusahaan besar, di Indonesia pun lu berhasil. Iya. Lu jadi pengusaha juga, kalau lu berhasil berarti lu bisnisnya revenue-nya besar. Iya, persepsinya. Lu mendapatkan achievement yang lu inginkan dalam hidup kayak gitu. Jadi gua ngelihatnya sama. Jadi lu mau milih profesional atau mau milih bisnis sama aja, bro. Bahkan kita juga lihat di bisnis banyak kan bisnis yang udah jalan 10 tahun, the way-nya berbisnis masih konvensional. Iya, betul. Itu juga banyak banget gitu. Size bisnisnya udah 10 tahun berjalan, juga masih segitu aja. Banyak juga. Nah sama, jadi menurut gue kenapa gue jalan dua-duanya, karena gue belum menemukan titik di mana gue harus out. Harus memilih salah satu, belum. Gue masih ngelihatnya fine-fine aja, masih bagus, dan gue masih pengen banyak explore, masih pengen networking juga, karena gue banyak ketemu posisi manajemen level yang gue ketemu juga sama orang-orang yang gue anggap mentor gue, yang mereka bisa ngasih keputusan gue dalam berbisnis yang menurut gue gak pikirin gitu. Gimana sih cara way out dari ini, way out dari masalah ini, way out dari titik ini. Itu kadang ketemu dari network kita kan. Dari dunia profesional malah ya sebenarnya. Bukan dari dunia profesional. Karena mereka udah mungkin 20 tahun, 30 tahun ya kan. Ada yang ya posisi udah board kan. Jadi kita ketemu gimana sih kita bikin decision yang tepat gitu. Gimana sampai bisa ketemu di level itu. Jadi decision maker tuh how. Terus bagaimana kita ngelihat helicopter view kan. Gitu, keseluruhan. Kita gak harus bisa masak tapi bisnis kuliner. Gimana kita bisa baca laporan keuangan padahal kita gak punya background keuangan. Benar. Ya, gimana kita bisa ngerekrut karyawan dan bikin karyawan loyal sama kita padahal kita backgroundnya bukan HR misalnya. HR atau psikologi kayak gitu. Nah itu gue banyak belajar dari orang-orang itulah. Berarti ini banyak insight lah. Benar, berarti ini sebenarnya perspektif yang menarik lagi, bahwa persepsi orang selama ini adalah lu harus memilih salah satu. Sebenarnya malah ketika lu menjalankan dua-duanya bisa memberikan benefit ke satu sama lain. Benar, benefit tambahan. Karena ternyata lewat, kalau dari case-nya lu ya, lewat karir lu, keputusan bisnis lu malah terbantu. Betul. Karena lu ketemu sama orang-orang yang sudah berusaha sebelumnya, yang bahkan lebih dulu bahkan udah jauh, mungkin udah sepuh ya kita bilangnya, udah 30 tahun 20 tahun di dunia bisnis. Bahkan ada Van, gue ketemu orang nih dia usahanya besar skalanya, usaha tambang, tapi sekarang masih karyawan. Hah, serius? Iya, dan dia bahkan lebih kaya dari direktur dan mungkin komisarisnya lebih kaya. Oh iya? Iya. Gitu. Jadi fokus itu bagus. Jadi mungkin punya kecenderungan ke salah satu. Menurut gue itu harus. Itu yang dinamakan dengan fokus kan. Tapi bukan artinya lo harus memilih salah satu. Sama kayak gue ngelihat pebisnis besar itu bisa menjalankan berbagai bisnis sehingga bisnisnya bisa menggurita, bisa besar. Nah ini kan masalah delegasi, masalah lo bisa membuat diri lo di level itu kan. Menjadi decision maker dan lainnya, punya knowledge yang bisa lu salurkan ke banyak hal. Jadi gue ngelihatnya juga sama. Gimana gue bisa bikin bisnis dari kopi kocok bisa lahir, mudah-mudahan bisa lahir brand-brand baru. Ya dengan gue belajar melakukan hal ini secara paralel. Nah ketika mungkin saatnya sudah tiba, ya mungkin gue akan melihat kecenderungannya kemana. Benar. Tapi fokus di mana? Gue lebih fokus ke sini lah bro. Gitu. Sebenarnya tadi kalau gue sedikit conclude itu juga bicara soal sistem kali ya sebenarnya, karena lu kan juga mungkin nggak full time, artinya lu di saat ini belum memilih salah satu, which means ya sebenarnya lu tetap bagi porsinya ke dua hal yang berbeda ini, tapi ketika itu ada sistem yang lu bisa, yang sudah berjalan, yang sudah memang sudah pakemnya sudah dapat, itu ngebantu lu banget ya sebenarnya. Bantu banget, terutama ya pengalaman tadi. Jadi ternyata kita lebih dulu punya pengalaman tuh, kita dapat knowledge lebih lah. Gitu. Mungkin
banyak pengusaha yang lebih duluan lah. Tapi start dari 2013 tuh ya membawa banyak hal lah buat gua. Maksudnya untuk ngelewatin krisis bagaimana. Iya. Terus early stage-nya bisnis tuh harus mulai itu bagaimana. Yang tadi kita ngomong di awal ya. Oke. Nah, gimana nih menghadapi krisis ini? Oke. Karena pasti semua bisnis pernah lah di posisi struggle. Iya. Sampai akhirnya bisa panjang kan umurnya. Nah itu yang gue pelajarin lah, yang gue dapet. Nah sekarang ngomongin soal bisnis franchise lagi nih Vin, masih ngomongin soal scope-nya franchise. Sebenarnya apa sih yang paling paling awal teman-teman tuh harus miliki ketika mereka memutuskan, gue pengen mulai nih bisnis franchise, atau bahkan kalau bisa sesimpel, lu boleh nggak sharing ke teman-teman? Anggap aja ini teman-teman sama seperti lu di 2013 ya. Ketika mereka baru pertama kali memulai bisnis di dunia kuliner tuh apa sih yang sebenarnya yang harus mereka siapin, yang paling penting bahkan. Dan apa yang kayak kalau gue sih sebenarnya tadi udah ada beberapa hal yang menurut gue bagus banget sih. Nah itu bisa nggak lu tolong bagiin buat teman-teman? Ya mungkin di awal yang penting banget nih, teman-teman harus mulai dari bikin 2 hal yang simpel ini. Tadi gue udah sebutin sih. Sekarang kan sarana internet udah besar banget. Lo bisa dapetin sumber informasi ya dari Google ya kan, dari YouTube, banyak belajar. Jadi paling penting sih sekarang jalinlah dan bikinlah yang namanya business plan sama execution plan. Oke. Itu 2 hal yang anak muda kadang males lah bikin paper kayak gini. Males lah bikin kayak gini, ribet, udah mulai aja dulu gitu. Padahal lu bikin business plan itu ada yang simple banget. Boleh gak dibagiin apa? Namanya business canvas. Oke. Ya, business canvas ini adalah di dalamnya itu cuma 1 paper. Iya. Tapi di dalamnya itu adalah keseluruhan dari bisnis lu. Oke, DNA-nya. Dan tujuannya pun semuanya ada di sana. Oke. Di business canvas itu. Berarti bicara nanti jadi ada bisa visi aja, betul. Gimana ya mungkin yang dengerin ini cari aja business canvas. Oke. Gitu. Bikinlah 2 itu, business plan dan execution plan. Jadi harus tahu bulan 1 sampai bulan 12 di tahun pertama apa aja yang dilakuin. Terkait sama bisnis yang mau dijalankan. Oke. Lakukanlah research, lakukanlah evaluasi tadi, keluarlah dari zona nyaman di mana udah sesuai nih, cari lagi apa yang kurang, evaluasi. Nah kadang kita kalau bisnis di fase awal nggak mau tuh hal-hal ribet kayak gitu. Sesimpel kita punya PKS dengan karyawan, punya agreement dengan karyawan, kita bikin agreement dengan partner. Itu hal-hal yang kadang buat kita udahlah ngapain, udahlah kita kenal. Padahal itu penting banget. Itu fundamental. Jadi harus dimulai dari sana. Kita bikin paper yang mungkin disepakati sama kita berdua, tapi ketika jadi PT, lu akan ketawa men. Gila, dari paper itu bro, dari 2 lembar itu. Ternyata jadi PT ya. Betul. Gitu. Jadi ya harus mulai dari hal sekecil itu sih. Mulailah dari hal-hal kecil dulu. Tapi basicnya teman-teman harus bikin planning sih. Terkait sama bisnis, yaitu bisnis di dalamnya ya, konsep dan lainnya. Terus sama eksekusinya mau bagaimana. Karena menurut gue dapat kutipan bagus nih dari CEO lama gue. Dia bilang idea only just 1%. $1. You wanna make $1 million, make an execution. Do execution properly. Then you make $1 million. Jadi ya ide itu cuma 1%. Cuma $1 bro. Lu mau jadi berjuta-juta dolar, lu harus bisa eksekusi. Banyak banget dari kita yang punya konsep, idenya bagus, keren lah, anak-anak muda kita keren-keren lah. Tapi pas lagi eksekusi beda sama yang dikonsepin. Benar. Ya jadi ya hal-hal seperti itulah. Kita pun juga di Kopi Kocok sendiri kita punya staff, tim, kita juga nggak menghalangi kalau mereka mau berkembang. Contohnya kita punya salah satu staff yang didatengin sama salah satu pemodal. Dia orang mau modalin, lu urus operation, ya dia kan ngobrol sama gua dong. Pak ini harus bagaimana? Ya kalau lu punya skill, dia punya modal, itu balance, seimbang. Jadi bukan arti dia punya modal lu cuma 20%, ya begitu. Ini 50-50, cuma harus jelas kalau udah ngomongin konsep, kan dia bilang punya konsep, konsepnya dari dia. Ya
konsepnya dari awal gitu ya. Coba lihat, tanya. Kita harus punya bargain power juga. Kita kuat di eksekusi, konsepnya bagaimana. Jadi kayak kita kan jalin kerjasama sama GoFood, GrabFood, sama e-wallet ya. Ya kita sebut brand misalnya ShopeePay sama GoPay sama OVO. Itu kan ada yang perlu dilakukan. Betul. Nggak tiba-tiba langsung aktif. Iya. Ya kan, nggak tiba-tiba langsung dikasih promo. Betul. Itu ada jeroannya bro. Bener, jadi ada prosesnya ya. Ada prosesnya, gimana lu bisa dapat promo yang merchant lain nggak dapat. Lu bisa dapat privilege yang merchant lain nggak dapat. Gitu di dalamnya itu. Nah itu teman-teman ya harus mulai dari bikin itu di awal. Dari business plan sama execution plan. Nah kalau itu udah mateng, baru boleh mulai. Iya. Gitu sih menurut gua. Benar-benar itu deh. Mungkin dianggap ribet ya. Cuma harus mulai dari situ sih. Iya. Jadi bener-bener jangan cuma bilang lagi-lagi. Mulai aja dulu. Gitu maksudnya. Jadi mulai aja dulu tuh dalam lah. Dalam. Iya. Dalam. Berarti itu terjadi selama lu kan, artinya memang ini kan butuh waktu. Makanya mulai aja dulu ini kan adalah bagian dari proses lu sampai di sekarang. Tapi yang menarik adalah gini Vin. Lu bilang tadi di tahun 2019 itu kan sebenarnya target Kopi Kocok sendiri adalah di 10 outlet ya. 10 outlet. Targetnya nih memang udah return ya, udah memang lu punya. Emang target yang realistis buat kita. Ya kita ngelihat capacity, kita juga lihat dari kita mulai dari background yang pengalaman seperti apa. Karena lawan-lawan kita kan grup-grup yang udah mainnya udah lumayan oke lah, lumayan besar. Then what's happened? Kenapa ketika lu lihat percepatan itu sampai 30 outlet sampai sekarang 30 outlet. Hal apa sih yang sebenarnya menurut lu jadi pembelajaran gitu buat lu bahwa oh ternyata misalnya sesimpel ya, oh ternyata dengan gua punya kebijakan tertentu itu yang ngebantu gua lebih cepat misalnya, bergerak lebih cepat, atau apakah karena itu bicara nanti dari sisi operasionalnya kah, ataukah dari sisi promosinya kah? Hal apa sih Vin yang sebenarnya itu ngebantu lu? Yang ngebantu gue ya itu memang dari ini sih, dari research di awal itu. Jadi gue ngelihat ternyata demand-nya itu yang terlalu agresif. Jadi demand-nya sangat besar, tapi brand-brand yang siap dengan konsep, dengan proposal, dengan timnya itu nggak banyak. Ini menarik. Makanya ini yang akhirnya menseleksi mana yang akhirnya bisnis franchise-nya cepat sekali, mana yang akhirnya bisa tumbuh, mana yang akhirnya stuck gitu-gitu aja. Dan akhirnya ada juga yang akhirnya selesai. Ya kan. Jadi itu sih memang kita udah ngelihat dari demand-nya besar dan kita ngelihat oh ini keputusan-keputusan harus kita ambil. Tadi mungkin kita sempat ngobrol ya di belakang layar kayak mungkin kalau buat sebagian teman-teman gua keputusan lo udah tepat Vin. Oh berarti tepat nih, bagus. Tapi sebenarnya ada keputusan yang lebih sangat tepat yang kita ngobrol tadi. Iya, itu yang menurut gua zona nyaman gua. Yang tadi gua pun begitu. Gua merasa udahlah udah lewat dari 10. Sempet kayak gitu. Iya. Tapi akhirnya terus nambah, udahlah, udah lebih bagus lagi. Tapi gua nggak keluar dari zona nyaman gua. Nah, akhirnya itu yang mungkin teman-teman mungkin nanti kalau ada podcast lanjutan gua bisa diundang lagi sama Bapak Fandi dan teman-teman. Oh iya dong, pasti dong. Ya mungkin itu udah di fase yang berbeda lagi. What's next Vin buat Kopi Kocok? Ya, kita next year 2021 kita akan rubah packaging. Jadi kita punya new seal baru, akan lebih berwarna. Jadi kita punya identity yang kita punya, yaitu kita memang USP kita kan di brand sama produk kita lah ya, yang pionir itu. Jadi kita punya produk USP kita memang di kopi keju tabur pertama di Indonesia. Itu kita keju tabur pertama di Indonesia. Karena kalau cream cheese, cream macchiato udah banyak. Makanya kita ambil ide ini sebenarnya dari salah satu minuman yang gue suka, itu minuman lokal juga. Cuma di pelosok, gue sampai ke sana tuh 2 jam 3 jam ya itu di Bandung lah gue sebutin lah. Jadi ada satu warung minuman, itu enak banget minumannya. Minuman keju. Gue sama teman gue tuh 2 jam ke sana, cuma minum sejam turun lagi Jakarta untuk bikin minuman itu. Ternyata
menurut gue ada yang kurang nih kalau kita cuma bikin minuman keju. Kita masuk ke market, kalau kita kuatnya di kopi susu doang nggak bisa. Kita harus bikin orang tuh tertarik ke kopi kita kenapa. Betul. Nah, akhirnya kita blend sama menu minuman yang kita suka itu. Kita udah berhasil bikin, R&D-nya berhasil. Itu kita R&D 3 bulan lah ya. Sebelum kita buka. Jadi risetnya lebih dalam. Kalau dulu kan 2 minggu buka gitu kan. Ada uang udah buka. Yang penting siap jalan gitu ya. Tempat oke buka gitu. Ini kita persiapan sampai 3 bulan. Wow. Benar-benar research produk, research lokasi, terus benar-benar udah siap timnya, baru kita start gitu. Jadi kita temuin ini, kita berharap ya orang kenal kita dari kopi ngeju, walaupun basket size-nya kopi susu di Indonesia tuh emang besar banget. Besar ya? Besar banget. Jadi kalau kita punya portion pun tetap paling besar di kopi susu. Ya, tapi ini jadi perbedaan kita dibanding kopi lain. Yang kedua, secara brand, kita pengen orang tuh inget kalau kopi warna kuning tuh kopi kocok. Ya, biasa kan kopi classy. Terus lebih warnanya black, dark, white, gitu. Ya, brown, warna-warna itu yang kayak gitu. Nah, kita pengen kasih yang berbeda gitu secara brand. Lalu yang ketiga, kita pengen sampaikan ke market, kita punya wording yang nyeleneh, kita menjadi brand yang nyeleneh. Nah, itulah tiga positioningnya kocok lah. Jadi kopi kuning ya kopi kocok. Terus kita adalah pelopor kopi keju tabur, ya kan. Nah, kita berharap juga orang sama nyelenehnya kita bisa intimate lah. Makanya kita bakal nextnya kita warna silnya bakal hitam kuning, benar-benar identitinya kita. Terus cup juga bakal berubah bentuk. Kayak gitu. Terus kita punya kru tahun depan bakal berubah tampilan semua karena kita kasih new uniform buat seluruh outlet. Ya, jadi benar-benar akan berubah 2021. Dan lagi prepare buat brand kedua, mudah-mudahan lancar 2021 awal sih. Kita udah research, sudah mau bulan ketiga. Mudah-mudahan 2021 awal bisa launch. Berarti akan gitu soon 2021 awal. 2021 awal ya. Jadi ya itu yang paling dekat sih itu. Nah ini berarti teman-teman yang dengerin podcast ini harus tahu nih. Lagi-lagi kan bicara soal momentum juga ya Pak. Tadi kita sempat ngomong soal momentum. Jadi ini kenapa sih lahir brand kedua ini? Karena COVID. Ini menarik nih. Iya. Jadi ternyata investasi dan ekonomi ini perlu distimulus dengan hal-hal yang lebih fit sama produk-produk ya, yang relevan sama keadaan. Nah, kita banyak lihat grup-grup besar kemarin main itu investasi bisnisnya, kalau bisnis franchise kayak kita ini kan angkanya di ratusan juta ya. Jadi orang harus invest ruko, kios, dia harus renovasi, harus rekrut karyawan awal. Jadi brand-brand lain pun sama. Investasinya memang di segitu karena rata-rata kan kios dan ruko. Betul. Tapi brand dan grup-grup besar ini lagi coba main di angka investasi yang UMKM. Dan itu menstimulus di mana orang COVID yang mungkin banyak ya orang yang akhirnya nggak kerja, struggle ya. Ya, terus mereka bikin bisnis sendiri, terus atau yang bisnisnya tadi skalanya besar turun jadi skala menengah, yang tadinya bisnis skala menengah turun jadi skala bisnis kecil, bahkan yang bisnis kecil hilang. Berarti buat teman-teman yang mungkin tadi tertarik lewat podcast ini jadi terinspirasi, mungkin juga tertarik untuk pengen tahu lebih dalam tentang model bisnisnya Kopi Kocok, terus melihat opportunity di sini juga, atau bahkan tertarik dengan next bisnis atau next product dari PT Gesa, bisa langsung hubungin kemana, Vin, biasanya? Ke ini aja, ke IG-nya kita, Kopi Kocok. Nanti tinggal buka aja, itu di linknya ada link untuk franchise. Bisa langsung kontak sama tim kita. Sip. Gitu sih. Vin, thank you banget waktunya hari ini. Gue belajar banget tentang bahwa ya tadi sebenarnya franchise nggak cuma sekedar franchise itu sebenarnya banyak banget hal yang kita bisa pelajarin. Semoga gue berdoa tentunya Kopi Kocok semakin besar lagi. Amin. Kalau tadi kata Gervin semoga nanti diundang lagi ya. Kalau kita sama ya, kalau nanti udah makin besar semoga masih mau diundang. Kan kita soalnya masih belajar. Ya kita juga berharap bisa naik level. Benar.
Oke, Vin, thank you banget ya hari ini waktunya. Guys, jangan lupa tetap follow kita di Foodcast by Three Senses itu di Spotify. Terus juga subscribe YouTube channel kita. Jadi ini juga akan masuk di YouTube di Three Sense. Terus kemudian juga follow Instagram kita juga nih di threesenses.co. Follow. Oke, thank you ya Vin. Sampai jumpa guys. Bye. Bye. Jadi lebih enak dikocok apa kocok sendiri, Bro? Lu udah ngerasain kan, Bro? Dikocok lebih enak. Siap.